anak-anak semua hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Dia Saputri, kemudian Khalifatun Jana, Ananda Bagus Wahyudi, Eni Nurrohmah. Berarti hadir semua ya hari ini? Ya, Bu. Sebelum kita mulai, marilah silakan mengkondisikan diri masing-masing. Tidak ada sampah di atas ataupun di bawah meja. Dan di atas meja juga tidak ada buku selain buku pembelajaran hari ini, yaitu Aqidah Akhlak. Bisa disimpan terlebih dahulu ya. Baiklah, nah hari ini sebelum mulai Ibu mau kasih lihat kalian tentang video. Kalian bisa mengamati. Kelihatan nggak videonya? Kelihatan. Kalian bisa menyimak, kemudian nanti Ibu akan bertanya setelah melihat video ini. Suaranya udah kedengeran? Kurang keras nggak? Kurang, Bu. Ini adalah video untuk pembelajaran hari ini. Bisa kalian amati. Nah, nanti setelah ini Ibu akan bertanya kepada kalian apa yang kalian dapat dari video tersebut.
dari video ini tadi ada yang tahu nggak ini tuh video tentang apa sih? Saya juga saudari Eni Tentang syirik. tentang syirik. Nah, berarti materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari perbuatan syirik. Sebelum itu, Ibu ingin tanya, ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bu, Gimana, Koi? mempelajari cara menghindari sifat tercela. Nah, sifat tercela itu ada apa aja sih? Masih ingat nggak? Coba. Syirik, ria, dan tamak. Oke, bisa. Nah, setelah itu, ini tadi kan tentang syirik. Ini bilang, Eva. Sekarang ada yang tahu nggak sih arti syirik itu apa? Gimana coba? Menyekutukan Allah, benar sekali. Ada pendapat yang lain? Menduakan Allah. Menduakan Allah. Nah, benar. Tepat sekali jawaban kalian berdua. Materi kita hari ini adalah tentang syirik. Syirik secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni asyraka yusyriku syirka wa syirkatan, yang artinya menyekutukan ataupun menduakan Allah. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, dia merupakan perbuatan, anggapan atau etikat menyekutukan Allah. Mereka beranggapan bahwa Allah itu sama dengan makhluknya ataupun ada yang menyamai dengan kekuasaan Allah di muka bumi ini. Nah, itu tadi termasuk dari pengertian syirik. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam syirik. Macam-macam syirik di sini ada dua, yakni syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar di sini berarti syirik besar. Artinya dia itu menyembah selain Allah ataupun menyamakan dan berdoa kepada selain Allah. Orang yang melakukan syirik akbar ini, dia biasanya tidak akan terampuni kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Nah, yang kedua ada syirik asghar ataupun syirik kecil. Syirik kecil ini sama, dia tidak akan terampuni, akan tetapi dia tetap ada peluang untuk diampuni, yakni juga dengan sama bertobat. Ada yang tahu nggak sih macam-macam syirik asghar ini apa aja? Ada yang tahu nggak? Jawab. Nah, kita masuk ke macam-macam syirik. Yakni ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Di sini ada yang tahu nggak syirik akbar itu apa dan bagaimana juga orang yang melakukan perbuatan syirik akbar? Bu, Gimana sudah dilihat? syirik akbar, yaitu syirik besar adalah menjadikan bagi Allah sekutu yang berdoa kepadanya seperti doa kepada Allah. Syirik ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah kecuali dia bertobat sebelum meninggal. Pelakunya diharapkan masuk surga. Disebut syirik akbar atau syirik jali jika berikut ini. 1. Melakukan perbuatan yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah SWT. 2. Menganggap ada sembahan selain Allah SWT. 3. Menganggap Tuhan mempunyai anak atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah SWT. Cukup. Nah, berarti tadi sudah dijelaskan bahwasanya syirik akbar adalah menjadikan Allah sekutu yang dia berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Nah, selanjutnya ada syirik asghar. Gimana, ada yang bisa jelasin? Coba. Syirik asghar ialah perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan ada yang kuasa di samping Allah SWT. Syirik kecil juga berarti semua perkataan atau perbuatan yang akan membawa seseorang kepada kemusyrikan. Nah, tadi sudah dijelasin ya syirik-syirik asghar. Sekarang ada yang tahu lagi apa saja sih contoh dari syirik asghar ini? Ada yang tahu atau belum tahu? Belum tahu. Nah, itu akan sebutin, bisa kalian tulis. Jadi syirik asghar ini ada 8. Yang pertama yakni bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian memakai azimat, terus mantra, sihir, ria, peramalan, buku datung, serta bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada 4 klasifikasi umum syirik menurut jenisnya. Yang pertama ada syirkul al-ilmu, yang artinya mengagungkan ilmu di atas segalanya. Kemudian ada syirkul at-tasarruf, yakni menentang bahwa Allah Maha Kuasa dan segala kendali atas kehidupan manusia berada di tangannya, atau disingkatnya mereka percaya adanya perantara. Nah, yang ketiga ada syirkul al-ibadah, yakni menuhankan pikiran ataupun
berfantasi. Yang terakhir ada syirkul al-'addah, yakni percaya terhadap tahayul. Selanjutnya ada beberapa contoh perilaku orang yang berbuat syirik. Nah, selanjutnya ini ada contoh perilaku orang yang berbuat syirik. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ibu. Contohnya adalah satu, Ya, gimana saudari ini? contohnya Bu, satu, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, bersumpah dengan nama selain Allah. Tiga, kekaguman yang berlebihan. Empat, bersedekah dengan mengharapkan pujian. Lima, menegosiasikan Allah dengan sesuatu. Cukup Bu. Cukup. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi contoh perbuatan syirik di kehidupan sehari-hari? Ada yang menambahkan lagi apa enggak? Enggak. Enggak ada, cukup. Nah, selain 5 tadi, kita juga bisa selain itu ada lagi. Yang pertama, mencela makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian kagum yang berlebihan itu tadi masuk, dan juga kita bersedekah tapi mengharapkan pujian. Nah, ini yang dinamakan dengan syirik asghar ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian mengasosiasikan Allah dengan sesuatu dan bersumpah dengan nama selain Allah. Selanjutnya ada masuk kepada bahaya perbuatan syirik. Selanjutnya ada bahaya perbuatan syirik. Ada yang tahu nggak apa saja sih bahaya ketika orang-orang itu melakukan perbuatan syirik? Ada percaya. Gimana? Satu, sulit menerima kebenaran. Dua, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Tiga, tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman. Empat, hanya akan memperoleh kesenangan semata, kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik, sifatnya sementara. Lima, amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia. Enam, orang musyrik dinilai sebagai makhluk terburuk. Tujuh, menjadi musuh Allah. 8, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nah, berarti tadi ada 8 bahaya syirik. Yang pertama tadi, kita sulit untuk menerima kebenaran. Perasaan kita menjadi bimbang, gelisah, ragu. Kemudian kita menjadi musuh Allah, dan yang paling penting adalah balasannya yakni neraka jahanam. Lalu gimana sih cara kita untuk menghindari perbuatan syirik? Di sini ada 3. Yang pertama, dengan cara menegakkan sholat, kemudian bertakwa kepada Allah, dan yang terakhir adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu nih. Nah, itu tadi materi yang terakhir. Sekarang Ibu akan membagikan gambar pada kalian. Di sini Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan gambar yang di sini, kemudian menjelaskan ke depan. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian waktu 10 menit untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Jadi kemudian yang merupakan dari video yang sudah kita tonton di awal. Ibu kasih waktu 10 menit. Mulai dari sekarang ya, bisa kalian simpulkan. Nah, itu tadi udah bagi ada beberapa gambar ya. Nanti Ibu minta kalian maju satu persatu untuk menjelaskan, kemudian mengaitkan dari video yang sudah kita
Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Mau ibu tunjuk atau ada yang mau ngomong, persilakan diri sendiri untuk maju. Gimana, apa mau ibu tunjuk aja? Tunjuk aja ya. Coba yang pertama ibu minta saudari Khalif untuk menjelaskan ke depan. Jadi gambarnya bisa ditunjukkan gambarnya kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Mujana ingin menjelaskan gambar tersebut. Gambar ini menunjukkan bahwa seseorang dukun sedang melakukan ritual dengan sesaji dengan maksud menolak bala atau lainnya. Padahal sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh mempercayai adanya makhluk gaib atau dukun, karena seseorang yang datang ke dukun, tobatnya tidak diterima selama 40 hari. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Boleh kembali duduk ke tempatnya. Kita berikan aplaus dulu sebelum saya sekali. Selanjutnya ada yang ingin maju lagi. Coba untuk saudara Nanda, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan gambar ini. Dari gambar berikut terlihat dua orang, di mana yang satu sebagai peramal dan satunya lagi adalah pasiennya. Biasanya disebut dengan peramalan, di mana peramalan adalah menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal gaib pada masa-masa yang akan datang. Baik itu dilakukannya dengan ilmu perbintangan, garis-garis tangan, dengan bantuan jin. Gambar tersebut adalah sedang membaca garis tangan. Jadi hal tersebut adalah syirik asghar. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk saudara Nanda. Tadi dia menjelaskan terkait tentang peramalan yang merupakan contoh dari perbuatan syirik asghar ataupun syirik kecil. Nah, ibu persilakan kepada saudari Eni untuk menjelaskan. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Nurrohmah akan mendeskripsikan gambar ini. Sebenarnya ini hampir sama dengan gambar pertama tadi yang disampaikan oleh saudari Khalif. Gambar tersebut terlihat boneka yang ditusuk dengan jarum atau biasa disebut dengan santet. Hal tersebut juga termasuk menyebabkan Allah atau syirik menyekutukan Allah atau syirik asghar. Segala hal yang bersangkutan dengan dukun atau tukang tenung, mantra, sihir, dan lain-lain adalah perbuatan yang tidak terampuni kecuali dengan bertaubat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus saudara Eni. Untuk yang terakhir saudari Dia.
Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan menjelaskan gambar berikut ini. Di dalam gambar berikut ini terlihat seseorang sedang mengerjakan sholat, akan tetapi terlihat tangan satunya memegang HP untuk selfie. Jelas sekali bahwa pada gambar tersebut menunjukkan seseorang yang ria, artinya ia pamer bahwa dirinya sedang beribadah. Ria artinya beramal bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji atau dilihat orang. Nah, ria di sini termasuk perbuatan syirik, dan ini merupakan syirik akbar atau syirik kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saudari Dia. Kembali ke tempatnya. Kita berikan aplaus untuk saudari Dia Saputri. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah maju ke depan tadi menjelaskan. Tadi ada yang menjelaskan terkait dengan peramalan, kemudian ada santet, ada yang menjelaskan tentang azimat, dan yang terakhir menjelaskan tentang perbuatan ria. Di mana keempat perbuatan tadi merupakan salah satu perbuatan dari syirik asghar ataupun syirik kecil. Dia seseorang yang melakukan syirik asghar ini dosanya akan terampuni, akan tetapi dengan cara bertaubat sebelum dia meninggal. Coba di sini ada yang bisa nyimpulin pelajaran hari ini? Gimana Saudara Khalid? Bisa dijelaskan? Kita tadi membahas soal perbuatan syirik. Kemudian ada apa saja? Ada pengertian syirik, manfaat syirik, contoh perbuatan, bahaya perbuatan syirik, dan cara menghindarinya. Pengertian syirik sendiri adalah menyekutukan Allah. Macam-macam syirik adalah Yang pertama ada apa aja? ada Syirik. syirik akbar dan asghar. Syirik akbar itu syirik yang besar atau yang kecil? Besar, Yang besar. Berarti kalau syirik asghar termasuk syirik yang kecil. kecil. Lanjut, ada apa lagi? Contoh-contoh perbuatannya: Ada apa aja? mantra, ramal, azimat, ria, bernazar kepada Allah, menyembah selain Allah, dukun atau tukang tipu, dan sihir. Selanjutnya, Bahaya perbuatan syirik, yaitu sulit menerima kebenaran, munculnya perasaan bimbang dan ragu, tidak boleh diangkat menjadi pemimpin bagi kaum yang beriman, dan hanya akan memperoleh kesenangan sementara, kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik, sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih. Dan yang terakhir, cara menghindari perbuatan syirik adalah: 1. Selalu menegakkan sholat, karena dengan melakukan sholat yang benar akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, karena dengan begitu akan selalu diberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi. Yang ketiga, selalu berusaha melatih diri untuk senantiasa ingat bahwa syirik itu adalah dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. baik, cukup? Ya. Tadi teman kita udah jelasin materi hari ini, nyimpulin ada perbuatan syirik, yakni ada pengertiannya, kemudian macam-macam syirik, contoh perbuatan, bahaya, dan juga cara menghindari dari perbuatan syirik. Baik, mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini, yakni materi syirik. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan Asmaul Husna. Ya, kita besok akan mempelajari 10 Asmaul Husna. Jadi untuk hari ini semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan manfaatnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.